Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada peserta pelatihan dasar CPNS BPS yang saya banggakan. Pada video ini, saya akan berbagi pemahaman tentang modul etika publik pada bab 3, yakni bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Tujuan pembelajaran bab 3 etika publik adalah memahami atau pemahaman. Memahami beda dengan mengetahui. Mengetahui adalah tahu segala sesuatu tapi tidak melakukan apa yang diketahuinya. Contoh, ketika seorang polisi menilang pengemudi motor yang tidak menggunakan masker di masa PSBB, polisi tersebut bertanya, "Apakah Bapak tahu bahwa menggunakan masker wajib?" "Tahu, Pak." Maka dia hanya tahu tanpa melakukan apa yang diketahui. Itu adalah mengetahui. Sedangkan pemahaman atau memahami adalah mengetahui dan melakukan apa yang diketahuinya. Maka tujuan pembelajaran bab 3 adalah memahami pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik. Kedua, memahami penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Ketiga, memahami konflik kepentingan. Keempat, adalah sumber-sumber kode etik dan implikasinya. Bab 3, 4, dan 5 saya gabungkan karena menurut saya mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mari kita masuk pada pentingnya etika dalam urusan publik. Meskipun di sana tertulis pentingnya etika, namun sesungguhnya kita belajar tentang kode etik. Teman-teman sudah membaca kata pengantar, pendahuluan dari modul etika publik. Sebetulnya, substansi etika publik adalah kode etik. Kode etik telah dijelaskan pada video sebelumnya adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku pada kelompok khusus. Sebenarnya pada prinsipnya prinsip saja yang tertulis. Kelompok khusus menuju pada dokter, profesi jurnalis, profesi guru, dan juga termasuk profesi ASN, aparatur sipil negara. Kita ini sebagai aparatur sipil negara memiliki kode etik yang harus kita taati dan laksanakan. Fungsi kode etik ada 2. Pertama, membentuk ASN menjadi memiliki kewaspadaan profesional. Yang kedua, menjadikan ASN memiliki kewaspadaan spiritual. Saya tidak akan menjelaskan konsep kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual.
namun saya akan memberi contoh pada pekerjaan teman sehari-hari agar mudah dipahami. Misalnya pada suatu hari, seorang pegawai baru PNS mendapat tugas atau amanah dari atasannya. Dek, tolong ya mencacah Susenas. Terima kasih ya, Dek. Siapa? Jawab pegawai PNS yang baru tersebut. Nah, kewaspadaan profesional adalah ketika pegawai tersebut mendapat amanah dari atasannya untuk mencacah Susenas, maka ia harus membaca dan mempelajari kembali pedoman Susenas. Mungkin ada perubahan dan agar tidak menyalahi prosedur sehingga memperoleh data berkualitas sesuai visi Badan Pusat Statistik. Prosedur, pedoman, tata cara kerja adalah kode etik yang harus kita ketahui dan kita laksanakan. Selanjutnya, pegawai tersebut belajar tentang pedoman pencacahan Susenas. Dia belajar tentang skema kegiatan pencacah, mulai dari mana, kemudian bagaimana ia melakukan, dan sampai selesai. Ini adalah pedoman skema kegiatan pencacah yang dipelajari oleh pegawai tersebut sebagai bagian kewaspadaan profesional. Setelah pegawai tersebut mempelajari skema pencacahan Susenas, ia juga harus belajar pedoman pencacahan Susenas. Bagaimana menulis identitas, bagaimana kunjungan pencacahan, bagaimana mencatat geolokasi, terusnya bagaimana mengunjungi responden jika ada dan jika tidak. Dan pedoman ini harus dipelajari oleh pegawai tersebut. Setelah pegawai tersebut mempelajarinya dari awal sampai selesai, maka pegawai tersebut mempersiapkan checklist apa-apa yang harus dibawa dalam mencacah Susenas. Pegawai tersebut mencacah Susenas kepada responden rumah tangga sesuai dengan pedoman pencacahan Susenas. Itulah yang dimaksud dengan kewaspadaan profesional. Ia melakukan sesuatu sesuai kode etik, yakni pedoman pencacahan Susenas. Itu yang dimaksud dengan kewaspadaan profesional. Bagaimana dengan kewaspadaan spiritual? Kewaspadaan spiritual dikisahkan ketika pegawai tersebut memperoleh amanah dan tugas untuk mencacah Susenas, ada bisikan dalam dirinya, saya tidak akan turun ke lapangan, kan lama, bisa 2 jam, 3 jam. Saya kan memiliki pengalaman sebelumnya. Saya akan kerjakan Susenas di rumah saja dengan komputer. Maka pada malam harinya, di rumah kosnya, ia mengerjakan survei Susenas di komputer supaya lebih cepat, tidak capek. Validasinya menggunakan rasio sebelumnya. Namun ada kewaspadaan spiritual, bisikan kebaikan, bisikan hati nurani yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah moral hazard, kerusakan moral dan keburukan. Maka hati nurani mengatakan, tidak, saya akan
mencaca susenas dengan mempelajari pedoman susenas agar mendapat pahala sesuai dengan gaji dan tunjangan kinerja yang saya peroleh. Maka hati nuraninya menuntun ia untuk mencacah responden rumah tangga sesuai dengan profesional yang dia miliki. Hati nuraninya itu memberi pedoman, menunjukkan arah kebaikan untuk mempelajari pedoman pencacahan dan mengikutinya. Itulah kewaspadaan spiritual. Teman-teman pelatihan dasar CPNS BPS yang saya banggakan, bahwa kewaspadaan profesional harus dimiliki, begitu juga kewaspadaan spiritual. Apabila teman-teman hanya memiliki kewaspadaan profesional, itu akan berbahaya. Sebaliknya, apabila teman-teman juga hanya memiliki kewaspadaan spiritual tanpa profesional, itu juga tidak baik. Maka harus seimbang hidup itu. Miliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual secara bersamaan. Insya Allah, teman-teman akan sukses mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.